Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita kembali lagi belajar di Komputasi Indonesia, sebuah dedikasi untuk anak bangsa, dedikasi untuk umat. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang interpolasi. Interpolasi beda terbagi Newton ya. Interpolasi polinomial Newton. Jadi kita akan membahas apa sih yang disebut dengan interpolasi dan bagaimana menyelesaikannya sampai ke codingnya. Oke. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita perlu memahami beda antara regresi dan interpolasi. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang regresi ya. Dan pada hari ini kita akan bahas interpolasi. Nah, bedanya apa? Kalau regresi itu kita mendapatkan persamaan dari semua titik. Jadi kalau misalkan kita punya banyak data, begitu terus kemudian kita ingin dapatkan persamaan yang bisa menjembatani yang menjadi prediksi. Jadi prediksinya adalah persamaan. Jadi persamaan ini adalah persamaan prediksi untuk mengakomodir dari semua data yang ada. Bagaimana dengan interpolasi? Interpolasi itu tidak pernah memikirkan semua persamaan. Jadi interpolasi itu hanya mempermasalahkan kalau misalkan saya punya 3 titik, titik pertama, titik kedua, dan titik ketiga, maka titik yang ada di sini itu nilainya berapa. Nah, itulah interpolasi. Jadi interpolasi itu adalah sebuah mekanisme untuk kita mengisi titik-titik yang nggak ada di antara titik-titik yang sudah ada. Begitu konsepnya. Jadi di sini tidak diperlukan persamaan untuk semua titik gitu. Jadi dia hanya melihat titik-titik sekitarnya. Itu beda interpolasi dan regresi. Jadi bisa juga kalau misalkan kita ingin mengisi titik-titik yang kosong ini setelah kita dapat semua persamaannya, iya. Tapi pada kondisi tertentu kita mungkin mendapatkan persamaan yang nilai korelasinya, koefisien korelasinya itu sangat jelek begitu, sehingga antara titik satu dengan titik berikutnya itu nanti malah hasil dari prediksi titik yang nggak ada itu menjadi tidak tepat begitu. Tergantung dari kapan kita akan menggunakan regresi dan kapan kita akan menggunakan interpolasi. Begitu. Oke, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, ini. Jadi, misalkan ada beberapa titik data. Kita ingin mengetahui nilai Y dari titik di sini. Jadi, misalkan kita punya 4 titik data. Terus, kita nggak tahu ini persamaannya data ini seperti apa begitu. Tiba-tiba kita diminta untuk mengisi yang di tengah ini seperti apa begitu. Nah, kita perlu melihat bahwa hubungan antara titik-titik ini, proses interpolasi itu bisa kita dapatkan ketika kita melakukan zoom dari gambar ya. Jadi kalau misalnya kita punya gambar, ketika zoomnya itu dinaikkan, itu sangat memungkinkan ketika meresolusi gambar kita kecil, maka titik-titik yang belum ada atau warna yang belum ada di antara itu maka diisi dengan menggunakan konsep interpolasi. Begitu. Nah, inilah konsep interpolasi. Jadi atau bisa juga kalau misalkan ini ilustrasi saja ya, ilustrasi misalkan penambangan gitu ya.
menambang ini adalah hasil pengukuran pertama, pengukuran kedua, pengukuran ketiga, pengukuran keempat. Nah, kemudian yang tidak dibor ini prediksinya gimana? Nah, itu kita menggunakan interpolasi. Gitu. Jadi interpolasi itu mengisi titik-titik yang dimana mengisi area atau memprediksi area yang dimana di situ tidak ada datanya. Tapi harus dia di antara kedua data yang ada, jadi nggak bisa kemudian kita melakukan prediksi di luarnya, itu namanya bukan interpolasi, nanti ekstrapolasi gitu. Jadi interpolasi itu perumusan interpolasi dipakai untuk memprediksi bahwa titik-titiknya itu ada di dalam antar titik gitu ya. Jadi yang diprediksi adalah di antara titik-titik itu gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita mungkin sangat mengenal ya yang disebut dengan deret Taylor ya, seperti yang dilihat di dalam persamaan ini, deret Taylor gitu. Nah, deret Taylor ini juga bisa dipakai untuk melakukan prediksi. Jadi deret Taylor ini bisa dipakai untuk melakukan prediksi ini titik-titik yang ada di sini. Jadi fx ini bisa dipakai untuk melakukan prediksi, cuma deret Taylor itu mensyaratkan bahwa jarak antar titiknya ini itu sama gitu ya. Jadi kalau misalkan titik 1 dan titik 2 sama, titik 2 dan 3 sama, titik 3 dan 4 yang nggak ada ini juga sama, ini titik kosong ya, titik 3 dan titik biru ini jaraknya harus sama, ini dengan harus sama, maka kita bisa menggunakan deret Taylor gitu. Tapi ketika itu tidak sama, maka tidak bisa digunakan deret Taylor. Maka yang digunakan adalah hal yang lebih umum dari deret Taylor, yaitu polinomial Newton gitu. Jadi polinomial Newton itu adalah kondisi umum dari deret Taylor. Deret Taylor itu kondisinya syaratnya apabila jaraknya sama gitu ya. Sementara di sini karena jaraknya tidak sama, maka dia harus menjadi tetap perkalian seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan di deret Taylor, maka ini menjadi kuadrat gitu, dan ada aproksimasi dari faktorialnya. Kalau misalkan yang real, yang sebenarnya lebih umum, bukan real ya, lebih umum gitu, maka diwadahi dalam polinomial Newton. Nah, ini adalah polinomial Newton. Gambarannya sama. Jadi ini adalah fx sama dengan f0 yang belum tidak ada turunannya, maka ini turunan pertama, ini turunan kedua, begitu. Itu ini turunan ketiga, ini kurang x0 ya. Jadi ini fx0, ini f turunan pertama dari x1 dan x0. X0 itu adalah standar lah, anggap aja begitu. Ini sebenarnya mau boleh ditulis, boleh tidak ditulis. Jadi turunan kedua tapi ada variabel 2 dan 1 mulai muncul di sini. Itu ini variabel 3, ini mulai muncul 0, 1, 2 begitu ya. Dan seterusnya. Nanti suku selanjutnya begitu ya. Nah, suku-suku selanjutnya ini sebenarnya adalah suku-suku koreksi. Jadi sebenarnya antara titik yang tidak diketahui itu bisa diambil persamaan yang hanya di depan saja, yang seringkali dilakukan di deret Taylor ya. Biasanya diambil suku yang ini. Oke, jadi misalkan kita ingin memprediksi ini hanya dari dua titik ini saja, kita membiarkan atau mengabaikan titik-titik yang lain. Nah, ketika kita hanya memprediksi titik ini saja, sebenarnya kita melakukan garis saja, tinggal di garis thread gitu aja. Maka sebenarnya titik ini adalah ini tambah ini bagi 2. Nah gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita menggunakan pendekatan polinomial Newton begitu, atau interpolasi Newton, maka ketika dua titik kita hanya menggunakan suku ini. Suku ini dipakai untuk ketika titiknya jadi bertambah banyak. Titik itu bisa dikatakan order ya, suku order. Jadi kalau misalkan dua titik, maka kita menggunakan order dua titik ya, tinggal persamaan ini saja. Jadi hanya suku kedua saja yang diambil begitu. Nah, ketika suku kedua yang diambil, maka ini bisa diturunkan menjadi seperti ini. Jadi f aksen turunan pertama dari xi itu adalah xi min x0 per x1 turunan pertama dari x1, maka ini x1 min x0, maka ini x min x0
dan persamaan ini yang dipakai. Jadi tinggal kita memasukkan saja. Jadi X ini adalah X yang sedang diprediksi, maka nilainya berapa, ini adalah hasil dari ini. Oke, kemudian kita melakukan pendekatan 3 titik. Kalau pendekatan 3 titik berarti 3 suku yang diambil, begitu ya, 3 suku, suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Jadi persamaan ini menjadi seperti ini, begitu. Jadi kalau misalkan ini diprediksi dari sini, dari sini, dan di sini, gitu. Jadi dia tidak hanya diprediksi dari 2 titik. Kalau 2 titik kan garis saja. Kalau diprediksi dari 3 titik seperti ini, maka sudah mulai menggunakan konsep polinomial, begitu ya, konsep polinomial dari Newton, begitu. Nah, persamaan ini menjadi persamaan ini, gitu ya. Jadi kalau misalnya memang ini yang lain kan nggak dipakai karena memang tidak ada titiknya, begitu. Jadi yang dipakai hanya 3 titik, begitu. Maka yang dipakai sampai ini, jadi X0 itu dari pertama, titik kedua, titik ketiga, begitu. Nah, maka persamaannya menjadi seperti ini, dimana kita tahu bahwa X2, oh mohon maaf, ini 2, ini harusnya 2 ke 0, begitu. Oke, nanti akan kita detailkan. Jadi ini sebenarnya adalah penjabaran dari yang ada di sini. Oke, jadi polinomial Newton seperti ini ya. Jadi turunan pertama itu adalah seperti ini. Jadi ini adalah penyederhanaan simbol saja. Sebenarnya ini itu adalah ini. Kemudian turunan kedua itu adalah turunan pertama yang, jadi ini turunan dari turunan pertama. Jadi ini turunan pertama yang jadi kan di f dx ya, di f itu kan berarti delta f itu kan berarti deltanya dia, gitu. Nah, sementara jadi turunan pertama dari X2 itu adalah ini, turunan pertama dari X1 adalah ini, begitu. Ini yang dipakai. Oke, kemudian ini kita di sini kita akan simbolkan ya. Jadi saya mencoba untuk menyederhanakan dan kemudian merumuskan ini, gitu. Saya coba merumuskan ini supaya kita menjadi lebih mudah codingnya. Jadi kalau misalkan simbolnya tadi seperti ini, kita ubah menjadi ini menjadi F00. Jadi ini adalah F00, Fx0 itu F00. Kemudian turunan pertama dari X1 adalah F10, begitu. Turunan kedua dari ini menjadi F20, begitu. Nah, F21 nya mana, nanti ada di dalam. Jadi yang di depan ini 20, 30, 40, begitu ya. Jadi F40, F50, F60, F70 dan seterusnya. Tergantung dari berapa titik yang akan dipakai. Jadi kalau misalkan hanya 2 titik ya tinggal F00 dan F10 yang dipakai. Ketika 3 titik sampai F20, 4 titik sampai F30, begitu. Nah, bagaimana perumusan dari hijau-hijau ini? Jadi yang merah-merah ini. Jadi yang hijau ini rumusnya karena hijau ini hanya Fx0, jadi nggak perlu ada rumus, gitu kan. Gitu. Yang merah-merah ini yang perlu ada rumus, gitu. Jadi nanti ini turunannya istilahnya bertingkat ya. Jadi di dalam ini nanti ada turunan lagi, dalam ini ada turunan lagi, sampai paling ujung adalah F0n. F0n itu adalah y, jadi ujungnya itu adalah 0n. 0n kalau misalnya ini 00 ya berarti x0 kan kita. Jadi x0 kali ini 00 adalah x0. Berarti kalau misalkan nanti ujungnya itu adalah sampai ke persamaannya, jadi ke titiknya, gitu. Jadi ujungnya adalah ke titiknya sendiri, gitu. Jadi nah ketik ini masing-masing ini kan Y1, Y2, Y3, Y4 ya. Ini Fx1, Fx2, Fx3, Fx4, gitu ya, gitu. Nah, ini jadi perumusan untuk Mn itu seperti ini.
Jadi ini saya coba sederhanakan dari polinomial Newton yang ada supaya kita bisa mengcoding dengan lebih simple begitu ya, lebih sederhana begitu. Nah, setelah kita bisa mendapatkan persamaan bahan baku untuk polinomial Newton ini, maka kita sudah bisa melakukan coding. Nah, ini kita sudah melakukan coding ya untuk kekuatan polinomial Newton gitu. Jadi yang pertama adalah membersihkan memori gitu. Jadi ketika kita membersihkan memori, kita seperti biasa. Kemudian yang kedua adalah memasukkan nilai awal. Nah, ketika kita memasukkan nilai awal ini supaya kita tidak istilahnya supaya kita memastikan bahwa programnya benar, supaya kita tidak kehilangan arah, maka kita kondisikan gitu. Kita kondisikan, tapi tetap konsep random kita lakukan supaya memastikan bahwa programnya benar gitu ya, programnya tangguh gitu. Jadi artinya ketika kita menggunakan titik-titik yang seakan-akan terkondisikan, itu membuat program kita menjadi harus diuji cek lagi gitu, karena kita menggunakan random, kita sudah memberanikan diri menggunakan random, maka kita sejak awal sudah memastikan bahwa program ini sudah ditantang dengan masukan nilai yang beraneka ragam gitu ya. Oke, kita sekarang kondisikan untuk X ya. X-nya diawali dengan 1. Apakah harus 1 ya? Tidak juga begitu. Jadi X-nya bisa sembarang gitu. Jadi dimulai dari mana? Kebetulan saya di sini membuat X sama 1. Mungkin nanti sahabat bisa mengubahnya menjadi X berapapun, nggak ada masalah. Jumlah titiknya ini adalah 10 begitu. Jadi kita akan membuat jumlah titiknya adalah 10. Terus kemudian diawali dari X1-nya adalah 1, kemudian X kedua sampai ke Xn itu adalah X sebelumnya. Jadi dia tidak boleh nilainya ngaco ya, artinya nanti kita sorting dan sebenarnya terlalu panjang ceritanya, padahal sebenarnya ini kan hanya sekedar pengkondisian. Jadi kekuatan Newton itu kan ketika deltanya menjadi tidak teratur gitu. Jadi deltanya itu dibuat random. Kalau misalkan kita menggunakan deret Taylor, deltanya harus tertentu. Nah, sementara tertentu dan dekat ya, dan pendek gitu. Karena limit, konsep dari deret Taylor itu kan limit. Nah, sementara ketika kita menggunakan polinomial Newton, maka ini kita tantang dengan deltanya adalah random dari 10. Jadi jaraknya ini maksimal 10. Jadi jaraknya ini kan kita lihat jaraknya ini ngacak ya. Jaraknya kita nggak jelas gitu ya. Pokoknya setiap kali dijalankan pun ini beda-beda gitu. Ketika kita jalan pertama, jalan yang kedua, jalan yang ketiga, ini angkanya beda-beda. Jadi yang penting bahwa kita mempunyai sebuah nilai X yang sudah menjadi tantangan kita, tantangan program kita, bahwa X-nya adalah bilangan random. Oke, kemudian yang berikut adalah kita mendapatkan nilai Y-nya. Nah, nilai Y-nya ini kita kondisikan gitu. Kenapa harus kita kondisikan nilai Y-nya ini? Ya, supaya kita bisa ngecek apakah nanti misalkan kita mencari X dinilai di sini, dinilai di sini, apakah dekat dengan yang kurva yang ada. Jadi sebenarnya data ini atau polinomial Newton itu tidak perlu tahu persamaan yang ada. Nah, sekarang kita di sini mengkondisikan hanya untuk ngecek apakah yang keluarannya tadi sudah benar, begitu, sudah sesuai, dan seberapa besar errornya atau seberapa besar selisihnya dengan persamaan yang kita kondisikan ini. Jadi kita kondisikan pangkat 3 ya, X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3. Nah, ini terserah kita sih sebenarnya, mau pakai persamaan sinus maupun mau pakai persamaan eksponensial, mau persamaan polinomial seperti ini ya. Ini kebetulan saya pilih ini, nanti bisa diubah-ubah, sahabat bisa mengubah-ubah. Jadi gambarannya persamaannya seperti ini. Dengan X yang kita tahu tadi bahwa X-nya ini jaraknya bisa beda-beda gitu ya, dengan X jaraknya bisa beda-beda, maka kita akan memprediksi gitu. Dan prediksi lagi, sekarang kita buat inputnya adalah 22,5. Jadi input itu adalah X yang prediksi. Jadi input itu maksudnya adalah persamaan ini. Jadi kalau misalnya ini 22,5, maka Y-nya berapa ketika X-nya 22,5 gitu ya. Jadi ini adalah istilahnya
ya kita ngarang saja gitu. Jadi ketika inputnya 22,5 sebenarnya y-nya berapa sih gitu. Padahal sebenarnya ini kan program polinomialnya nggak tahu bahwa ada persamaan ini gitu. Persamaan ini hanya untuk ngetes saja. Jadi kita buat input ini, kita buat order 5. Kalau ordernya 5 berarti titik yang dibutuhkan 6 gitu ya. Jadi kita tahu tadi di sini. Nah, ini kalau misalkan order 1 yang dibutuhkan 2. Ketika order 2 yang dibutuhkan 3 titik. Ketika order 3 yang dibutuhkan 4 titik, begitu seterusnya. Berarti kalau misalkan kita menggunakan order 5, begitu di dalam kasus kita menggunakan order 5, berarti maka kita ini membutuhkan, nah ini ya, ketika ordernya 5 maka kita membutuhkan titiknya jumlahnya lebih dari 5 begitu. Ini jumlahnya 6. Oke. Nah, yang perlu kita ketahui lagi itu adalah bahwa ini pengkondisian ya. Kalau tadi itu adalah nilai awal, pemasukan nilai awal begini gitu. Sekarang ini adalah pengkondisian bahwa titik ini tidak boleh lebih dari data yang kita punya. Jadi kita hanya akan memprediksi yang 2 titik antaranya itu kita tahu minimal gitu ya. Jadi dia di sini dimana kita memprediksi dari titik ini, titik ini, titik ini, dan titik ini. Atau ketika dia di sini kita memprediksi dari titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, titik ini gitu ya. Jadi kita harus mengetahui bahwa dia itu ada di mana. Begitu. Kenapa kita harus mengetahui ini? Karena ini. Jadi ketika kita tahu ini, sementara jumlah n-nya tadi kan 10. Ordernya cuma 5. Berarti kan tidak semua titik ini kita pakai. Itu masalahnya. Jadi di sini menggeser posisi. Jadi kalau misalkan saja titiknya itu yang kita cari di sini, maka dia harus diambil, misalnya ordernya 5 berarti diambil 6 titik dari sini. Tidak bisa diambil dari sini. Karena jumlah titiknya, karena persamaan ini hanya sesuai dengan jumlah titiknya gitu ya. Jadi kalau jumlah titiknya kita itu salah mengambil data, maka prediksinya menjadi tidak tepat begitu. Jadi untuk itu maka harus ada mekanisme untuk menggeser posisi. Jadi kalau tadi X1-nya di sini, ketika datanya di sini berarti dia ngambil 5 titik atau 6 titik di sini. Berarti X1-nya ada di sini atau X0-nya di awal, mulai di sini, bukan mulai dari sini. Gitu. Ini ya konsepnya. Ini adalah skripnya. Monggo nanti silahkan diamati. Kalau perlu nanti dikoreksi, kita betulin bareng-bareng jika memang ada yang di situ kurang tepat. Jadi intinya ini adalah menggeser. Jadi jumlah titiknya ini jumlah titik sesuai dengan order gitu. Jadi kalau ordernya 5, titiknya ini harus 6, ini harusnya 6 begitu. Jadi kalau misalnya ordernya 1, titiknya harus 2 dan seterusnya begitu ya. Memang di beberapa literatur itu kalau misalkan polinomial Newton, interpolasi polinomial Newton ini disebut dengan garis, disebut dengan kubik dan sebagainya. Nah, kita membuat ini secara umum saja bahwa kalau misalkan dia diprediksi dari order 1, maka dia dibutuhkan 2 titik, order 2 dan seterusnya begitu ya. Yang penting sebenarnya secara bahasa populernya, ketika saya punya 1 titik, dia diprediksi dari berapa tetangganya. Dari tetangga terdekat jadi hanya 2. Dari tetangga yang lebih jauh sedikit, nah ini berarti kan titik di sini. Kemudian lebih yang lainnya jadi di sini. Jadi apakah ini kiri dan kanannya jumlahnya sama, ataukah kemudian dari hanya ini dan seterusnya, nggak ada masalah gitu. Yang penting ada dia diprediksi dari titik-titik yang lain, titik tetangganya yang lain, makin jauh gitu. Jadi untuk itu kemudian dia harus digeser gitu. Jadi X0 nya sekarang harusnya berubah. Oke. Terus kemudian, nah ini inti kekuatan dari polinomial Newton begitu. Jadi ini codingnya sesuai dengan persamaan yang sudah disederhanakan. Ini adalah persamaan yang coba saya sederhanakan untuk membuat prediksi Newton begitu ya. Jadi prediksi polinomial Newton. Jadi persamaan ini akhirnya
harus kita gunakan. Jadi kita nggak perlu coding untuk misalkan order 5 coding sendiri, order 4 coding sendiri, order 3 coding sendiri, order 10 coding sendiri, tidak. Jadi ini ordernya langsung tinggal parametrik, sudah parametrik. Jadi kita menemukan order 4 ya sudah tinggal masukkan 4 gitu, maka ini sudah langsung hitung sendiri karena memang ini sudah dibuat persamaan sederhana untuk itu. Begitu dari konsep polinomial Newton tadi begitu. Nah, kemudian di sini cukup menarik, kenapa kita pakai M-1 sementara di sini adalah M. Ya, karena X ini dimulai selalu dari 1 kalau misalkan di dalam oktav atau di dalam matriks ya. Di dalam matriks maka X-nya mulai dari 1, sementara di dalam hitungan X-nya ini kan mulai dari 0 gitu. Karena ini mulai dari X0, maka kita di dalam matriksnya ini harus dikurangi 1 supaya hitungannya, karena memang X0 di dalam matriks itu nggak ada, maka untuk itu supaya dia posisinya adalah X0 maka dia harus min 1 begitu. Oke, ini paham ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian menghitung polinomial Newton. Jadi setelah kita menghitung semua fmn, ini fmn sudah dapat begitu. Nah, ini nanti matriksnya adalah matriks fmn begitu, maka kita menghitung totalitas setelah fmn f00, f10, f20 dan sebagainya itu sudah dapat, maka kita menghitung total ya fx-nya gitu ya. Jadi setelah menghitung fmn maka kita menghitung polinomial Newton. Jadi kita menghitung semuanya ini, begitu. Ketika kita menghitung semua ini, maka ini kan istilahnya faktor pengali ya. Ini pengali, jadi ini pengali, ini juga pengali. Jadi X dikurangi X0 dikalikan X min X1 dikalikan X min X2 terus seterusnya. Maka sebenarnya X-nya ini kan input gitu ya. Jadi ini adalah input. Jadi kita sebut dengan input, maka pengali. Jadi kalau misalnya kita buat looping pengalian kan berarti pengali 91 itu kali gitu. Inputnya ini adalah ini X ini. Ketika X ini kita masukkan input, maka coding ini itu sebenarnya adalah menyelesaikan ini. Oke. Nah, kemudian kita menguji hasil. Nah, kita menguji hasil itu ini istilahnya adalah hasil real karena memang ini kita kondisikan. Jadi ini adalah yang disebut dengan real, itu adalah pengkondisian dari persamaan yang tadi sudah kita buat ya. Jadi ketika inputnya kita masukkan persamaan, maka realnya berapa. Prediksi itu adalah hasil dari ini, dari penghitungan polinomial Newton. Nah, sekarang tinggal kita cek errornya ya. Ini sebenarnya rumus sederhana, prediksi dikurangi realnya bagi dengan prediksi kali 100%. Apakah memang ini errornya banyak? Kalau misalkan ini bedanya tinggi, maka ya kita lihat deh gitu, apakah memang hasil kita dari polinomial Newton ini sudah sesuai dengan yang seharusnya. Oke, kita sekarang running program. Nah, ketika kita running program n sama dengan 10, oke, ini n 10, maka x-nya adalah seperti ini ya. Kita randomkan. X-nya ini kita lihat tidak teratur kan, X-nya, jadi deltanya ini tidak, ini deltanya 3, ini deltanya 10, ini deltanya 3, ini deltanya ya 2 gitu. Jadi deltanya ini memang sengaja kita acak supaya kita memasukkan konsep random di sini, supaya apa, supaya program kita jadi tangguh ya, bahwa benar-benar ini sesuai gitu. Oke, terus kemudian kita buat Y terkondisikan gitu. Y terkondisikan ini supaya kita menguji. Jadi ternyata ketika X-nya kita masukkan di sini, maka Y-nya nilainya adalah ini adalah Y terkondisikan. Kemudian inputnya 22,5, ini ada input 22,5 sudah kita masukkan gitu, dan sudah masuk di dalam memori coding. Nah, kemudian memastikan posisi input. Nah, karena inputnya 22,5 tadi di sini kita buat inputnya 22,5, maka 22,5 di antara ini gitu. Jadi 22,5 itu kita di sini mencari, jadi istilahnya di batas ini adalah
di batas awal dan di batas akhir. Jadi dia mengecek, oke, berarti dia di antara ini. Apakah kita mau mengambil karena tadi kita sudah sepakat dan menurut aturan dari metode yang kita rumuskan, kalau misalkan ordernya 5 berarti kita harus mendapatkan 6 titik. Boleh di sini. Jadi misalnya karena yang penting ini ada. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh. Mulai dari sini ke sini. Mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah boleh. Jadi X1 nya ini X2, X3, X4, X5, X6 ya. Sampai X5 ya. Ordernya 5 mulai dari 0 cuma. Oke, begitu. Nah, cuma di sini kita di dalam program ini supaya mudah gitu, saya hanya mengambil mulai dari depan gitu. Jadi X ini harus setelah dipastikan punya, kemudian dia digeser. Nah, jadi karena nilainya adalah inputnya adalah di antara ini, maka diambil mulai dari sini ke sini. Jadi ini hanya pengambilan saja. Jadi dari sini ke sini kita ambil. Jadi X nya sekarang bergeser dari sini. Jadi yang lainnya nggak dipakai. Karena yang dipakai adalah titik-titik yang diperlukan saja sesuai dengan ordernya gitu ya. Jadi karena ini dipakai maka Y-nya juga diambil sesuai dengan miliknya X tadi. Jadi ini kan Y-nya ini, X-nya ini, Y-nya ini gitu. Jadi ini sesuaikan jadi sampai di sini gitu. Jadi Y-nya ini proses menggeser posisi ini untuk mengambil alih sesuai, jadi mengkoreksi ya. Jadi mengkoreksi X dan Y-nya supaya sesuai dengan inputan tadi. Dan ini sudah sesuai dengan codingnya. Begitu. Nah, kemudian kita mulai menghitung FMN. FMN-nya kita hitung, kita masukkan dengan coding seperti ini. Ini kan sahabat sudah melihat di bagian sesi depan tadi bagaimana perumusan ini didapat. Ini adalah penyederhanaan yang saya lakukan untuk proses menyederhanakan coding. Jadi ketika ini diselesaikan maka F ini keluarannya adalah ini gitu. Ini adalah hasil F-nya, FMN-nya ini. Oke, setelah FMN ini kita dapat, maka kemudian kita menghitung polinomial Newton. Nah ini setelah FMN-nya dapat, FMN-nya harus dikalikan dengan faktor pengali. Faktor pengalinya adalah kurung-kurung ini ya. Setelah dikalikan faktor pengali, kemudian muncullah nilai prediksi. Nah, prediksinya di sini ini. Berarti ini 127.856. Begitu. Jadi prediksinya itu kemudian kita akan masuk pengecekan. Nah, setelah kita cek, wow, luar biasa ya. Realnya juga sama. Jadi kalau misalkan X-nya kita masukkan di persamaan ini, X-nya itu adalah input, ketika inputnya kita masukkan persamaan ini, maka ternyata hasilnya sama, jadi tidak ada error sama sekali. Luar biasa ini persamaan Newton. Mungkin ini perlu kita cek ya untuk order 2, order 3, order, kebetulan di sini order tinggi ya, order 5. Jadi ini kita buat sebagai tantangan. Gitu. Kalau misalkan kita buat order 10 ya tinggal nulis ordernya tadi ganti 10, maka semuanya berubah semua. Asalkan titiknya harus ada semua, gitu. Dan asalkan titiknya harus di antara titik yang sudah kita punya. Begitu. Juga menarik ini interpolasi Newton. Semoga ini menjadi pembahasan yang bermanfaat. Semoga kita selalu sehat dan semoga Allah selalu meridhoi apa yang kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.